Pada saat-saat seperti ini, ketika suhu meningkat, ada sebuah negara yang popularitasnya terus tumbuh, yang terkenal dengan pantainya dan kota-kotanya yang kuno dan damai. Kroasia, negara yang digambarkan sebagai mutiara Laut Adriatik, terletak di persimpangan Eropa Tengah dan Balkan, dihuni sekitar 4 juta orang. Kroasia menjadi anggota Uni Eropa, yang memberikan status ekonomi dan paspor yang kuat. Sekitar 1 juta orang tinggal di ibu kota Zagreb. Sisanya 3 juta tersebar di wilayah lain. Negara ini memiliki peta yang agak aneh, meluas secara horizontal di utara, peta mengecil dan menipis saat bergerak ke selatan. Dengan salah satu peta paling menarik di dunia, Kroasia memiliki area seluas 56.500 km persegi, yang bisa dianggap relatif kecil. Tentu saja, banyak negara Eropa yang memiliki luas daratan yang sama kecilnya, dibandingkan dengan negara-negara seperti Jerman dan Perancis. Tetangga terdekat Kroasia termasuk Slovenia dan Hongaria di utara, Serbia di timur, Bosnia dan Herzegovina di selatan dan Laut Adriatik. Kroasia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991, mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia. Selama 10 tahun keanggotaannya di Uni Eropa, mereka menggunakan euro. Kroasia menopang perekonomiannya semaksimal mungkin dengan banyaknya kota pesisir dan iklim sedang. Misalnya, mereka menerima banyak turis dari negara-negara Eropa Utara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Ketika Anda melihat wajah orang-orang, Anda dapat mengetahui bahwa banyak di antara mereka yang baru datang dari luar negeri untuk jangka waktu yang cukup lama, dan Anda dapat melihat bahwa orang-orang ini memiliki profil yang cukup berkelas. Kroasia benar-benar negara dengan individu-individu berkualitas. Misalnya, orang dengan paspor bernilai kecil, atau mereka yang tinggal di negara berpenghasilan kecil tidak dapat langsung masuk ke negara ini, karena persyaratan visa yang ketat. Kroasia lebih menarik dari negara-negara Balkan lainnya, karena semua negara tetangga di timur dan selatannya hampir tidak memerlukan visa dari hampir semua negara, sehingga siapapun yang tertarik dapat masuk dengan bebas. Oleh karena itu, Kroasia menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menghabiskan liburan musim panas di negara elit Eropa, sehingga meningkatkan kualitas dan aktivitas perekonomian di sana. Meskipun musim panas belum sepenuhnya dibuka, pantai-pantai di negara ini sudah mulai terisi. Wanita muda Eropa adalah salah satu simbol kecantikan pantai Kroasia yang paling menarik perhatian. Jika Anda pergi ke sana untuk menikmati pantai dan hiburan, menyewa apartemen beberapa bulan sebelumnya sangat penting, karena ketika musim panas dibuka, Anda tidak akan mendapatkan apartemen atau hotel untuk menginap di negara ini. Misalnya ada kota bernama Split yang memiliki pantai-pantai indah. Harga sewa apartemen di sini sudah melebihi 7 juta rupiah. Banyak kota di negara ini, termasuk Split, memberikan suasana abad pertengahan dengan struktur batunya. Misalnya, Dubrovnik, wilayah paling populer di Dalmatia Selatan, digambarkan oleh UNESCO sebagai museum terbuka. Jika melihat ke bawah kota, Anda bisa menyaksikan betapa uniknya bangunan-bangunan beratap genteng dan betapa serasi satu sama lain, dengan ganggang kota yang beraspal batu seperti dicuci dengan sampo, dan musisi jalanan menambah suasana musik di kota. Harga bahan bakar mahal di negara ini berkisar Rp35.000 per liter. Selain itu, jika Anda melihat kendaraan di negara tersebut, Anda tidak akan melihat banyak mobil mewah di Kroasia. Bahkan Anda dapat menjumpai kendaraan dari tahun 90. Karena negara ini memiliki luas daratan yang kecil, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan transportasinya meski dengan mobil tua yang sederhana. Selain itu, Anda dapat melihat beberapa kendaraan di jalan dengan kunci kontak menyala, tetapi tidak ada pengemudi di dalamnya. Karena jika masyarakat pergi ke supermarket atau membeli sesuatu, mereka bahkan tidak perlu repot-repot memarkir mobil atau mematikan kunci kontak. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Kroasia adalah negara yang sangat aman dan bebas kejahatan. Oleh karena itu, jika Anda mencari negara anggota Uni Eropa yang aman dengan iklim yang indah untuk ditinggali,
Kroasia adalah tempatnya. Jika Anda melihat beberapa website penelitian terkait tingkat kejahatan di negara tersebut, Anda dapat melihat bahwa Kroasia menduduki peringkat ke-12 negara teraman di dunia, melampaui sebagian besar negara di Eropa lainnya. Terlihat indeks keamanan jalan kaki siang hari adalah 87 dari 100, dan untuk jalan kaki sendirian di malam hari adalah 75 dari 100. Karena alasan ini, orang-orang menyebut digital nomad, yaitu siapapun bisa mendapatkan uang secara online dari mana saja di dunia, bisa memilih untuk tinggal di Kroasia. Meskipun negara tersebut merupakan anggota Uni Eropa, karena produksi industri tidak terlalu tinggi, pendapatan per kapita juga tidak terlalu tinggi. Misalnya, dalam peringkat pendapatan per kapita tahunan tahun 2023, Kroasia menempati peringkat ke-44, dengan rata-rata pendapatan tahunan sebesar 670 juta rupiah. Padahal, sebelum menjadi anggota Uni Eropa, negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan saat ini perekonomian mereka sebagian besar berfokus pada pariwisata. Misalnya, mereka sudah memikirkan segala hal yang bisa menyebabkan wisatawan mengeluarkan uang. Hampir setiap tempat parkir yang Anda lihat di negara ini berbayar, dan Anda tidak punya pilihan selain membayar biaya parkir untuk memarkir mobil Anda. Biaya parkir di daerah pedalaman bisa mencapai Rp17.000 per jam, sedangkan biaya parkir di perkotaan bisa mencapai Rp68.000 per jam. Pada tahun 2024, upah minimum di negara tersebut telah dinaikkan dari Rp12 juta menjadi Rp15 juta. Pendapatan bersih bulanan rata-rata bervariasi antara Rp19 juta dan Rp26 juta. Mereka yang bekerja di bidang hukum dan kedokteran memiliki gaji bersih bulanan lebih dari Rp35 juta. Tentu saja, jumlah tersebut tidak dianggap terlalu bernilai di mata generasi muda Kroasia, sehingga mereka cenderung pergi ke negara di mana mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang, seperti Jerman, Italia atau Norwegia. Sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina, telah terjadi gelombang besar masuknya orang-orang Rusia dan Ukraina ke negara tersebut. Orang Rusia, terutama yang menyukai daerah hangat, melihat Kroasia sebagai peluang besar. Beberapa dari mereka bahkan menikah dengan orang Kroasia dan memperoleh kewarganegaraan. Perlu juga dicatat bahwa negara ini kekurangan dokter. Masyarakat setempat berusaha sebisa mungkin menghindari penyakit di negara ini. Seperti di seluruh Balkan, sistem layanan kesehatan Kroasia tidak mencukupi, dan mereka tidak memiliki cukup dokter. Sudah menjadi fakta umum, bahwa orang-orang dengan penyakit kronis yang datang ke negara-negara tersebut tidak merasa aman terhadap kemungkinan penyakit yang tiba-tiba kambuh. Orang Kroasia dikenal hangat dan ramah. Mereka pasti tidak memiliki sikap tegang dan tampak puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Tapi kalau soal bekerja di sana agak santai, seperti negara-negara Balkan lainnya, mereka memiliki gaya hidup berdasarkan ikatan keluarga, dan bagi mereka menghabiskan waktu bersama keluarga adalah hal yang umum sebelum bekerja. Masyarakat tidak terburu-buru dalam melakukan pekerjaannya, dan kehidupan di negara berjalan dengan lambat. Orang Kroasia jelas bukan pecandu kerja dan lebih memilih menikmati hidup dengan menikmati geografi yang mereka miliki. Mereka minum banyak anggur, berenang di laut, mengonsumsi makanan laut, dan bepergian ke negara lain tanpa visa. Selain Zagreb dan Dubrovnik, tempat paling terkenal di negara ini adalah kota bersejarah, tempat di mana terdapat istana-istana milik Kekaisaran Romawi, dan merupakan salah satu tempat di mana Anda paling bisa menghirup suasana bersejarah negara tersebut. Ada juga tentara simbolis yang berpakaian seperti tentara Romawi di kota, karena sejarah masa lalu mereka dari zaman Romawi. Masakan orang Kroasia lebih banyak dipengaruhi oleh Hongaria dan Austria. Selain seafood, masyarakat di sini suka mengonsumsi sup daging sapi dengan kentang, dan memulai hari mereka dengan minum secangkir kopi kental sebagai pengganti teh untuk menemani sarapan. Biaya makan siang di restoran yang bagus berkisar antara Rp350.000 hingga Rp450.000 per orang.
Ada juga air mancur jalanan dan banyak wisatawan berbaris untuk mencicipinya. Di negara-negara Balkan, air dari air mancur jalanan dapat diminum dimanapun Anda menjumpainya. Inilah salah satu bagian yang benar-benar menunjukkan kebersihan negara ini. Meskipun bulan-bulan musim panas telah tiba, air pancurannya terasa menyegarkan dan manis. Air mancur ini tidak menimbulkan risiko kesehatan, dan wisatawan dapat minum dari air mancur ini. Seperti di Dubrovnik, Anda juga akan menemukan banyak jalan sempit dan bangunan batu yang terbelah. Selain bersih, setiap jalan sempit terdapat banyak toko yang menjual minyak zaitun, selai, dan souvenir. Tata letak pasar secara umum mengingatkan pada pasar tradisional Balkan, dan dibandingkan dengan supermarket, Anda dapat menemukan produk yang lebih murah dan lebih alami di pasar ini. Pada malam hari, ketenangan di Split menghilang dan menjadi tuan rumah musik klub yang keras, dan orang-orang muda memadati tempat tersebut. Situasi ini menjadi pertanda bahwa Kroasia menjanjikan sesuatu kepada masyarakatnya pada siang dan malam hari. Tidak diragukan lagi, negara ini adalah salah satu negara paling menarik di Balkan, dan memiliki banyak bagian positif dibandingkan negara Balkan lainnya. Beritahu kami pendapat Anda mengenai kehidupan di Kroasia ini di bagian komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silakan klik tombol suka dan berlangganan.